terpenting adalah mengerti esensinya. Nah, apa itu perjamuan kudus, Bapak Ibu? Perjamuan kudus adalah sakramen. Apa, Bapak Ibu? Sakramen. Sakramen itu apa? Sakral. Sesuatu yang disakralkan. Nah, dalam gereja kita, dalam organisasi gereja kita, bahkan hampir 80%, bahkan mungkin semua kekristenan, bahkan Katolik, esensinya itu sama. Ya, sakramen ada dua kalau di Kristen Protestan. Nah, kita masuk golongan Kristen Protestan walaupun kita Pentakosta. Ada dua sakramen, yang pertama adalah perjamuan suci, yang kedua adalah sakramen baptisan air. Ini yang harus dilakukan kontinu secara terus-menerus oleh gereja Tuhan. Jadi ini dasar sekali Bapak Ibu. Ini penting sekali. Jadi perjamuan adalah sesuatu yang sakral. Sesuatu yang suci, sesuatu yang kudus, yang harus dilaksanakan oleh umat-umat itu. Nah, makanya Bapak Ibu, saya ingin mengajar hal ini supaya Bapak Ibu mengerti ketika nanti makan dan minum tubuh dan darah. Jadi tidak hanya sekedar, saya sudah mengajar tentang artinya, ya, sudah mengajar tentang artinya, lalu di balik perjamuan ada apa dan lain sebagainya, sudah saya mengajarkan, ya, darah Yesus berkuasa dan lain sebagainya. Saya sudah mengajarkan semua itu di minggu yang pertama. Nah, sekarang saya ingin mengajar kepada Bapak Ibu Saudara, sharing firman Tuhan, bahwa apa sih perjamuan Tuhan itu? Untuk apa sih kita melaksanakan perjamuan itu? Nah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di balik perjamuan itu, Bapak Ibu. Nah, ada beberapa aspek atau makna dari perjamuan suci yang sering kita lakukan setiap hari Minggu pertama. Nah, apa itu yang pertama, Bapak Ibu? Mari kita lihat 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 24. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 24. Kita akan membacanya bersama-sama dari ayat 23 sampai ayat 24 dari 1 Korintus pasalnya ke-11. Yang sudah ketemu berkata, oh ye. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makna dari perjamuan Tuhan adalah peringatan. Apa Bapak Ibu? Peringatan itu bukan peringatan begini, Bapak Ibu salah lalu diingatkan, bukan. Peringatan di sini saya bisa kasih contoh seperti kita memperingati hari ulang tahun, kita memperingati 17 Agustus, kita memperingati hari besar apa, seperti itu. Jadi perjamuan itu adalah sebuah peringatan hari besar. Nah, peringatan akan apa Bapak Ibu? Peringatan akan kematian dan pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi ini esensinya yang penting Bapak Ibu. Ya, ini yang penting. Esensinya adalah memperingati kematian dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Makanya kenapa kayu salib itu sangat berarti buat orang Kristen. Kenapa salib itu sangat berharga bagi orang Kristen. Karena ketika orang melihat salib, orang akan melihat betapa besar anugerah yang Tuhan berikan melalui kematian Yesus. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bisa hadir pagi hari ini, hidup diberkati Tuhan, sebenarnya semua karena didasari dengan karya keselamatan yang Tuhan berikan. Ini kita akan lihat. Nah, memperingati dan
Di situ ada kalimat, coba kita lihat ya, kalimat kata inilah itu ya, di ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata apa saudara? Dan berkata apa? Nah, ini yang sering jadi perdebatan dan sering gereja-gereja tertentu mengajarkan hal-hal yang doktrin yang menurut saya kurang pas. Di sini kalimatnya inilah tubuhku. Tidak ditulis inilah lambang tubuhku. Juga di dalam Matius yang Yesus berkata juga tidak ditulis inilah lambang tubuhku atau lambang darahku. Tidak. Tapi jelas-jelas literlek ditulis inilah tubuhku. Betul Pak, bahkan tubuh Yesus sudah tidak ada. Artinya begini Bapak Ibu. Roti yang kita angkat, yang kita makan ini, lalu kita berkata, inilah tubuhku. Coba perhatikan ayat di yang kita baca. Itu dia memecahkan daging atau memecahkan roti. Saudara. Di situ memecahkan apa? Roti. Tapi esensinya adalah, penjelasannya adalah ketika kita makan roti begini Bapak Ibu, kita sedang memperingati, sedang mengingat tubuh Tuhan yang terpecah-pecah, tubuh Tuhan yang tercabik-cabik itu, dia mati buat kita. Jadi memang ini tidak ada Yesus di sini. Tetapi pengertian kalau sudah melihat dari mata rohani Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengimani bahwa tubuh Tuhan itu sudah ada di tangan kita, yang kita makan berbentuk roti itu, dan kita mengimaninya, kita memperingatinya, bahwa ini kita sedang memperingati kematian dan kebangkitan. Jadi yang terpenting ketika makan, saudara beriman bahwa ini adalah tubuh Tuhan. Nah di alam roh kita sedang nanti bersama-sama dengan Tuhan. Nanti kita lihat di bagian yang keempat ya. Nah jadi Bapak Ibu, artinya saya hanya ingin mengingatkan yang pertama, makna dari perjamuan adalah, esensinya adalah ketika kita makan dan minum, kita sedang memperingati kematian Tuhan di kayu salib. Terus lagi dia berkata apa? Minumlah dari cawan. Cawan ini anggur, di situ Yesus pakai anggur. Tapi kenapa dia berkata inilah darah? Jadi kita diingatkan. Maka ketika kita melaksanakan sakramen perjamuan ini, kita ingat darah Yesus yang mengalir, darah Yesus yang tertumpah, itu menghapus segala dosa kita. Sampai di sini mengerti Bapak Ibu? Apa maknanya ketika kita minum dan makan perjamuan Tuhan itu? Maknanya kita sedang apa saudara? Memperingati. Memperingati akan apa saudara? Kematian Tuhan di atas kayu salib. Yang kedua Bapak Ibu, ya nanti kita sambil belajar di FA mungkin nanti bisa sharing-sharing. Ini waktunya akan terbatas. Yang kedua, baca ayat 25 Bapak Ibu. Kita baca 25 sama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan. Diulang lagi itu saudara, kalimat kata peringatan, betul? Ya, tadi di ayat yang sebelumnya sudah diingatkan, yang kedua juga dikatakan sebagai peringatan. Nah, cuman tadi sudah kita bahas di bagian yang pertama. Nah, tapi yang kedua ini, ketika kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, makna
maknanya adalah kita diteguhkan, ya, diyakinkan akan perjanjian baru. Karena ditulis apa? Cawan ini adalah perjanjian baru. Apa maksudnya Pak Gembala? Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara, perjanjian yang baru, perjanjian yang lama itu gagal. Dari kitab Kejadian sampai Malayaki tidak ada korban satupun yang bisa dijadikan korban untuk menghapus dosa manusia. Walaupun sudah diukur, oh kalau dosanya kecil burung terkuku, dosanya besar kambing, kalau dosanya besar sekali lembu jantan. Tapi itu tidak bisa menghapus dosa manusia untuk kekekalan. Maka Bapak Ibu, Allah berinisiatif. Dia turun ke dunia ini. Dia memberi diri sebagai anak domba Allah, sebagai perjanjian yang baru dengan darahnya yang terbuka. Perjanjian baru apa Bapak Ibu yang diberikan kepada kita? Yaitu perjanjian akan keselamatan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Perjanjian baru yang seharusnya kita ini menebusnya dengan binatang yang mahal, tapi karena karya Yesus di kayu salib, dosa kita diampuni, dimeteraikan dengan apa Bapak Ibu? Darahnya yang mengalir. Jadi darahnya itu menjadi meterai. Coba kita lihat kalau tidak percaya. Demikian juga ia mengambil cawan. Yang diambil apa saudara? Cawan seperti yang kita makan dan minum ini. Mengambil cawan sesudah makan ia lalu berkata, cawan ini adalah apa Bapak Ibu? Ya, cawan ini adalah perjanjian baru. Artinya ketika kita minum darah itu, minum anggur itu, kita sedang diingatkan kepada perjanjian yang Tuhan berikan. Perhatikan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Meterainya darah Yesus. Dimeteraikan oleh darah Yesus. Jadi ketika kita minum, kita diingatkan akan perjanjian yang baru. Dan ini tidak boleh lupa. Kadang kita tertuduh akan dosa-dosa kita. Karena apa? Kita lupa bahwa dosa kita sudah ditebus. Pengertian yang lain akan perjanjian yang baru ini, ketika kita mengikuti perjamuan, kita diyakinkan akan kepastian keselamatan. Saudara percaya, ketika percaya Yesus pasti selamat? Ini yang penting, esensinya ini. Jangan ketika Bapak Ibu ditanya, kamu masuk surga enggak? Enggak tahu, moga-moga. Di dalam ajaran kekristenan tidak ada kalimat moga-moga atau semoga masuk surga. Dia sudah mati di kayu salib, menebus dosa itu kekekalanmu. Dari kekekalan sampai kekekalanmu. Dosa itu. Ketika kita minum, kita diingatkan akan perjanjian yang baru. Perjanjiannya adalah dosa kita sudah diampuni. Dosa kita sudah ditebus. Hidup kita sudah diselamatkan. Jadi ketika kita makan dan minum, kita sudah melihat ada kepastian kalau kita ini masuk surga. Makanya namanya saja peringatan. Makanya kita memperingati setiap hari Minggu pertama. Ada yang gereja setiap Minggu perjamuan juga ada. Ada yang 3 bulan sekali ada. Tapi semua memperingati sebagai peringatan. Yang pertama tadi akan kematian dan kebangkitan Tuhan. Yang kedua, ya, peringatan akan apa Bapak Ibu? Diingatkan akan perjanjian Tuhan yang dikenal. Tadi kejar oleh waktu Bapak Ibu ya. Yang ketiga Bapak Ibu. Apa maknanya dari perjamuan Tuhan yang kita lakukan setiap hari Minggu? Kita baca ayat
26, ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Yang kedua, maknanya, esensinya adalah ketika kita makan dan minum, dikatakan di situ, kita sedang memberitakan akan kematian Yesus. Nah, pertanyaannya, memberitakan kepada siapa? Kita kan semua ada di gereja. Lalu kita sedang memberitakan kepada siapa, saudara? Saya coba pelajari tadi malam. Cuman saya tidak bisa ayat-ayatnya yang tidak sempat buat workbook. Kita sedang mengikrarkan. Artinya kita sedang membentangkan bahwa Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita. Karena oleh karya salib itu ada keselamatan. Dan kita lihat ya, karya Yesus yang luar biasa ini. Memberitakan salib Kristus itu ketika seperti ini, seperti kita sedang mendeklarasikan. Apa itu mendeklarasikan? Yang ahli bahasa Indonesia. Kita sedang mendeklarasikan. Ya, misalnya partai baru, deklarasi partai baru, misalnya deklarasi organisasi baru. Nah, setiap perjamuan itu kita sedang mendeklarasikan bahwa Yesus mati di kayu salib itu mematahkan segala kuasa kutuk. Ada yang berani bilang amin, saudara? Saudara mestinya berani bilang. Saya ulang lagi. Ketika kita makan dan minum tubuh Tuhan, kita sedang memberitakan, sedang mengikrarkan bahwa Yesus mati di kayu salib supaya kita lepas dari kuasa kutuk. Lalu ketika kita melihat salib Yesus, ketika kita melihat akan ikrar yang kita beritakan, kita deklarasikan. Tadi kan saya katakan siapa yang mendengar? Yang mendengar adalah penghulu-penghulu surga, penghulu-penghulu udara. Mereka gemetar ketika kita berkata, maka kita minum darah ini sehingga kuasa kutuk dipatahkan, kuasa kemiskinan dipatahkan. Coba ketika Yesus mati di kayu salib, sebenarnya dia sedang mematahkan segala kutuk-kutuk keturunan. Artinya ada sebuah pertukaran. Ketika kita mendeklarasikan itu, pertukaran apa, saudara? Yesus itu orang tidak berdosa. Dia Tuhan sendiri. Tapi dia mau disalib untuk menebus dosa kita. Lalu dia mau menjadi ditukarkan gitu. Apa yang ditukarkan? Seharusnya yang mati binasa masuk neraka itu siapa? Katakan saya. Yang seharusnya hidup miskin itu siapa? Saya. Yang harusnya menderita itu siapa? Saya. Tapi karena kematian Yesus di kayu salib, ada pertukaran ilahi. Yesus kaya, dia rela jadi miskin supaya kita menjadi kaya. Yesus disalibkan karena menanggung kutuk, menanggung dosa yang manusia perbuat di perjanjian lama yang tidak bisa ditebus. Sampai pada hari ini tidak bisa ditebus, hanya melalui kuasa darahnya. Yang seharusnya kita sakit, kita mendapat kesembuhan. Jadi pertukaran ini Bapak Ibu,
Yesus rela jadi hamba supaya kita ditinggikan. Yesus rela dihina, disiksa supaya hidup kita lebih baik. Inilah pertukaran. Lalu pengertian yang kedua, ketika kita makan minum tubuh Tuhan, kita sedang mendeklarasikan bahwa Yesus itu Yesus yang mematahkan segala kuasa-kuasa jahat. Coba kita lihat ya di dalam kitab Wahyu. Ada kalimat begini yang kita sering nyanyikan. Ketika kita makan tubuh darah Tuhan, kita sedang mengikrarkan akan kemahakuasaan Tuhan, akan pengorbanan Yesus, kematian Yesus, sedang memberitakan kematian Yesus. Supaya apa, kita lihat di sini ya. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak. Siapa yang dikalahkan? Setan, iblis. Dikalahkan dengan apa? Darah anak domba. Oleh apa saudara? Perkataan. Makanya ini dikatakan kita sedang memperkatakan, mengikrarkan bahwa Yesus mati buat kita. Maka kita terbebas dari kuasa-kuasa kutuk, kuasa-kuasa kegelapan. Dan mereka mengalahkan oleh dia darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah kalau kita lihat di ayat yang sebelumnya dikatakan saatnya telah tiba. Jadi ketika kita makan, minum tubuh dan darah Tuhan, kita sedang membentangkan bahwa iblis sudah dikalahkan. Bahwa setan sudah dikalahkan oleh Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Maka saudara-saudara, kenapa diajak untuk ikut ibadah perjamuan setiap hari Minggu? Supaya sudah tidak terintimidasi dengan kuasa-kuasa jahat yang mengintimidasi Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita sudah menang. Yesus sudah menang di atas kayu salib. Jadi kalau saudara bisa duduk di tempat ini, semua karena pengorbanan dia di kayu salib. Mari kita lihat yang terakhir. 1 Korintus 10, mundur satu pasal. Masih di 1 Korintus tapi mundur satu pasal. Pasal 10 ayat 16 dan 17. Mari kita lihat. Jadi pernah dijelaskan Pak Muji. Saya ingat ya siapa yang khotbah di sini, yang pengajaran itu selalu saya ingat. Mari kita baca ayat dari 1 Korintus pasal 10 ayat 16 sampai ayat 17. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Sampai di situ. Adalah apa saudara? Adalah apa? Persekutuan. Coba baca terus. Ya, adalah persekutuan dengan apa? Darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ayat 17. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua dapat bagian dalam roti yang satu itu. Haleluya. Yang terakhir, sebenarnya masih ada banyak sekali, tapi ini aja yang esensi. Yang terakhir, apa makna ketika kita makan minum darah? Kita sedang bersekutu dengan siapa? Tuhan. Kan tadi dikatakan inilah apa saudara? Tubuhku. Bukan inilah roti. Gak ada ayatnya ngomong inilah roti. Gak ada.
Tapi roti yang harus kita mengimani bahwa ini adalah tubuh Tuhan itu. Ketika kita memakan, maka ya dia mengambil roti dan mari makan. Kita makan begini. Dengan iman, menghayati, maka kita sedang bersekutu dengan siapa? Tubuh Kristus. Lalu ketika pendeta berkata, ambil cawan, lalu mengucap syukur, lalu meminumnya. Kita sedang bersekutu dengan siapa? Darah Kristus. Nah, apa yang terjadi ketika kita bersekutu dengan Kristus, Bapak Ibu? Apa yang terjadi ketika kita bersekutu dengan darah Kristus, dengan tubuh Kristus? Maka ada berkat di balik semua itu. Yang sakit itu disembuhkan karena ada Kristus di sini. Yang lemah akan dikuatkan, yang susah akan dihiburkan, yang miskin akan diperkaya. Begitu kita ada persekutuan dengan Kristus. Kalau kita bersekutu dengan Kristus, itu tidak seperti orang yang bersekutu dengan orang. Kalau Kristus bersekutu dengan kita, kita bersekutu dengan kita. Firman Tuhan katakan begini, kalau kamu tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu. Firman Tuhan katakan apa? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Amin. Sadarilah semua yang kita miliki itu karena ada persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Sehingga yang seharusnya kita miskin, kita diperkaya. Yang seharusnya kita sakit, kita diberi kesembuhan. Kalau kita baca di sana di Yohanes 6 ayat 53, di sana bicara tentang penebusan. Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perjamuan, tapi ada korelasinya. Korelasinya adalah di sana bicara tentang penebusan Kristus buat kita. Jadi ketika kita ditebus Kristus, kita menjadi milik Kristus. Kita bersekutu dengan Kristus. Kalau saya, Pak Louis bersekutu dengan saya, orang manusia itu kan begini. Kalau saya masih menguntungkan Mas Louis tetap akan bersekutu dengan saya. Tapi kalau saya tidak menguntungkan Mas Louis akan meninggalkan saya. Tapi beda dengan persekutuan dengan Tuhan. Dalam kondisi seperti apapun, keadaan seperti apapun, begitu kita makan dan minum tubuh Tuhan, kita sedang bersekutu dengan Tuhan. Tuhan tidak melihat siapa kita. Tuhan tidak melihat siapa latar belakang kita. Dosa kita tetap diampuni, hidup kita tetap diberkati, sakit kita disembuhkan Tuhan. Dan kita mendapatkan berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Saya percaya, kalau saudara makan, minum tubuh Tuhan dan menghayatinya, kita sedang bersekutu dengan Tuhan, maka Dia akan menguasai seluruh kehidupan kita semua. Sehingga ketika saudara menghadapi persoalan, saudara akan berkata, aku mampu karena Tuhan bersamaku. Mari tundukkan kepala kita. Kita renungkan dulu firman Tuhan yang sudah saya sampaikan. Apa arti atau makna daripada perjamuan Tuhan? Yang pertama adalah memperingati akan kematian dan pengorbanan Yesus di kayu salib. Yang kedua, kita sedang diteguhkan akan perjanjian yang baru. Yang ketiga,
kita sedang memberitakan akan kematian dan kebangkitan Tuhan untuk menyatakan kuasa jahat, kuasa iblis dikalahkan. Yang keempat, ada persekutuan dengan Kristus melalui tubuh dan darah Tuhan. Dia hadir dalam kehidupan kita setiap hari. Dia menolong, dia memampukan kita. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati. Biarkanlah rohmu, haleluya, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Amin, haleluya. Sungguh indah bersama. Katakan, ku ingin selalu, ingin. Haleluya, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Amin, haleluya. Sungguh indah bersamamu selama. Saudang pelayan-pelayan maju ke depan, pelayan-pelayan perjamuan, untuk mempersiapkan diri, berlutut, dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita sedang melayani sesuatu yang sakral, sakramen perjamuan Tuhan. Ini kudus, ini suci, ini mulia. Silakan berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan minta kuduskan, sucikan para pelayan-pelayan Tuhan, layak memecahkan roti, layak untuk menjadi roti yang terpecah-pecah, melayani jemaat pada pagi hari ini. Urapi mereka Tuhan, kuduskan mereka, pelayan-pelayan perjamuan, tahirkan tangan mereka, hati mereka ya Tuhan. Orapasataka ya ralapasataka ya ralapasataka ya ralapasataka ya ralapasataka ya ralapasataka ya ralapasataka ya ralapapapataka ya ralapasataka ya ralapasataka. Bapa di sorga, hamba sudah mendengar firman-Mu. Betapa pentingnya kami melakukan, memperingati akan kematian dan kebangkitan Tuhan setiap minggu pertama. Karena di situ kami mengerti bahwa Tuhan sudah mati buat kami semua. Dosa kami ditebus, hidup kami dipulihkan, kami dilepaskan dari kuasa kutuk. Ketika kami makan, minum tubuh dan darah Tuhan, kami sedang bersekutu dengan Tuhan. Kami sedang menjadi satu dengan Kristus. Kristus menolong kami, memampukan kami menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat. Oleh karena kemurahan Tuhan, pertukaran-Mu di kayu salib membuat hidup kami lebih yakin lagi bahwa hidup kami dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan tubuh dan darah Tuhan yang kami lihat roti dan anggur ini. Kami percaya dan mengimani bahwa di dalamnya ada kuasa tubuh dan darah Tuhan. Ada kuasa tubuh dan darah Tuhan. Di alam roh, kami boleh menikmati dan mengalaminya. Ada perubahan-perubahan yang nyata, yang Tuhan ubah dari dalam roh itu. Keluar dari hidup kami mengalami perubahan-perubahan hidup. Ketika kami minum dan makan tubuh dan darah Tuhan. Persekutuan itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami sedang mendeklarasikan bahwa iblis sudah dikalahkan. Karena Yesus menang di atas kayu salib. Terpujilah nama-Mu Tuhan, siapkan jemaat-Mu, hati anak-anak-Mu, supaya mereka boleh menerima dan yakin bahwa mereka makan dan minum adalah tubuh dan darah Tuhan yang sanggup memulihkan dan bersuka. Demi nama Yesus, haleluya, amin.
pada saat malam itu, Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuh yang terpecah-pecah bagi kamu semua. Yesus berkata, makanlah. Lalu ia mengambil cawan, kemudian dia mengucap berkat. Dia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan. Dia berkata, minumlah sekalian bersama. Inilah darah sebagai penghapus dosa. Salibnya, haleluya, dosaku dipulihkan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosamu dipulihkan oleh darah Yesus. Oh, salibnya, salibnya, oh salibnya, Jesus, haleluya. Teramat mulia, dosaku dipulihkan oleh darah Yesus. Yang belum dapat boleh angkat tangan, mumpung masih pelayan berjamuan di belakang. Haleluya, Yesus. Sudah semua ya? Saya undang kita bangkit berdiri semuanya. Darahnya amat kuasa, sucikan